Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Tetap mintanya kepada Allah, ini hanya sebagai perantara saja. Jadi jangan dipaksakan untuk terjadi hari ini, saat ini ya. So, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, maskulin ini kecewa ya. Kecewa setelah adanya perpisahan di antara kalian ya, atau perceraian. Ya, karena dia melihat kamu malah semakin glowing. Ya, semakin makmur, semakin bahagia. Tuh, dia stres ngeliatnya, depression. Situasi maskulin. Dan dia pengen rujuk ke kamu. Karena dia kecewa dengan kesuksesan dia yang menggantung sekarang. Ya. Dan ya dia coba untuk menutupi kesuksesan dia yang menggantung. Jadi dia maunya terlihat baik-baik saja gitu ya. Karena di sini dia pun tahu kamu sudah kecewa, kamu sudah bosen menanti dia, menunggu dia. Pada akhirnya ya kamu move on juga gitu ya. Mencari keadilan. Dan ya kamu coba feminim ya. Coba untuk mencintai diri kamu sendiri sih. Aku lihat. Maskulin di sini ada pembayaran karma ya, yang harus ya mau nggak mau dia jalani, dia terima. Dan hidupnya penuh dengan kekecewaan. Ya, karena pilihan dia tidak seindah yang dia bayangkan. Tidak seindah yang dia bayangkan ya. Ada the World, the Hangman, Nine of Wands, the Justice, Eight of Cups, the Empress, the Tower, the Four Cups, and ada the Moon, the Tower, Three of Pentacles, the Hermit, the High Priestess, Ace of Cups, and the Five of Wands. Feminim sudah memikirkan untuk ya mencintai diri sendiri, memikirkan untuk move on, ya memikirkan membayar karma sendiri, karena ya sudah kehilangan fokus ya untuk mengejar maskulin lagi sih. Udah nggak fokus ya, udah nggak ngejar takdir atau jodohnya dengan maskulin. Disinilah yang membuat maskulin merasa hancur, merasa galau, merasa bingung, ya. Karena dia nggak nyangka kalau kamu itu bisa move on dari dia. Karena selama ini dia melihat kamu ketergantungan dari dia, ya, terutama tentang keuangan. Dan itu membuat dia merasa ya dipentingkan oleh kamu dan dibutuhkan oleh kamu, seakan-akan ya kamu dijadikan bahan pertimbangan, ibaratnya garansi.
maskulin kecewa ya dengan kehidupan dunianya yang sekarang, karena kesuksesannya juga menggantung dan terperangkap dalam pembayaran karma, terutama karmic circle ya. Ini bisa sampai 9 tahun perjalanannya, penuh dengan kekecewaan nantinya. Dan ya maskulin ingin kembali ke feminim ya, yang sudah banyak kecewa oleh maskulin. Aku ngelihatnya di sini maskulin ini perang ilmu ya, bahkan juga perang fisik ya, secara materi dengan orang ketiganya, karena hadir orang baru dalam kehidupannya mereka, sehingga banyak drama, banyak pertengkaran ya, banyak kehancuran. Aku ngelihatnya. Dan feminim di sini sudah lelah ya mengejar maskulin. Udah lelah memperjuangkan maskulin secara komunikasi ya. Jadi ya udah, kamu mikirin gimana bisa membayar karma kamu. Ini yang aku lihat. Karma di masa lalu. Walaupun perjalanannya pasti membosankan gitu ya. Dan penuh konflik batin. Maskulin di sini benar-benar mencoba melindungi dirinya dia sendiri dari yang namanya drama, dari yang namanya kebohongan ya, dari yang namanya serangan ilmu hitam ataupun alam bawah sadar. Tapi tetap aja ya, walaupun dia melindungi dirinya ya dengan kemampuannya dia, kalau niat dia nggak baik, ini akan tetap aja terperangkap dalam kehancuran. Karena dia masih menyimpan ya hubungan tripartinya dari feminim dan juga karmik. Jadi sebagian karmik juga nggak tahu yang sebenarnya kalau maskulin masih mantau atau masih komunikasi dengan feminim. Dan di sini maskulin coba untuk menyadari ya tentang karma, kejujuran. Karena aku ngerasain dari energinya karmik kecewa, bahkan maskulin juga kecewa dengan perasaan masing-masing yang masih tersimpan rapat ya. Jadi mereka belum terbuka sepenuhnya. Ditambah lagi feminim sudah siap mencintai diri sendiri dan menemui cinta baru. Ini menjadi konflik batin dalam kehidupannya mereka juga. Karena ya mereka sebenarnya udah bosan dengan drama ini. Tapi mau gak mau ya mereka harus jalani. Aku ngelihatnya di sini terperangkap dalam topengnya masing-masing, terperangkap dalam dramanya, bahkan juga ketakutan ya akan adanya orang ketiga lagi dan terjadi suatu keadilan tentang kejujuran. Ini membuat maskulin tersiksa juga ya, karena ya menjadi konflik batin memilih antara feminim atau karmik. Dunianya dia itu mengalami kebangkrutan ya, kesuksesan yang dia raih juga mengalami kehancuran. Dia coba untuk menutupi kehidupannya dia yang hancur ya dengan cara mencari cinta yang lainnya, karena dia tidak mau terlihat lemah, tidak mau terlihat hancur oleh kamu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang kehidupan dia lagi nggak baik.
Ditambah lagi dia menutupi tripartinya selama ini. Ada yang udah berjalan 3 bulan sampai 3 tahun, bahkan juga ada yang sampai 9 bulan 9 tahun, bahkan 11 ya. Ini aku lihat. Di sini karmi kecewa sih, kecewa dengan kenyataan ya, terutama tentang feminim yang sudah bisa mencintai diri sendiri. Ini menjadi bentrok energinya ya oleh si feminim, dan juga dengan karmik ya, ini bentrok, hati-hati. Karena maskulin di sini masih menyimpan perasaannya dan coba untuk menyampaikan komunikasi dengan feminim melalui alam bawah sadar atau dengan energi yang tidak enak ya. Maskulin udah tahu nih kehidupannya hancur, tapi dia tutupi dan dia masih terus mencari cara move on-nya dengan cara ya berselingkuh lagi atau mencari mangsa barunya dengan harapan akan lebih bahagia, tapi ternyata banyak drama, banyak rasa bosan. Makanya feminim sudah kehilangan fokusnya untuk mengejar atau memperbaiki hubungan lagi dengan maskulin. Wow, maskulin ini nggak bisa move on loh pada akhirnya ya. Dia sakit hati, kamu juga sakit hati feminim. Mau tidak mau ya harus menerima tentang kebangkitan spiritual, pembayaran karma. Di sini maskulin coba untuk memperbaiki karir, image, karena ya dia sakit hati melihat kamu sudah tegar, melihat kamu kuat, optimis, bahkan memaafkan dan melupakan apa yang dia perbuat ke kamu. Dia ukir ya, ini membuat dia sedih dan merasa menjadi korban dari kesuksesan spiritual yang kamu raih sekarang. Jadi play victim ya, dan ini adalah karma. Fokus bekerja karena dia ingin menguasai kebaikan kamu, terutama dari hal spiritual. Pada akhirnya kestabilan hidupnya dia kacau balau dan tersiksa ya, karena ada orang baru hadir dalam kehidupan dia. Ini sebagai pembayaran karma. Awalnya maskulin mempermainkan hubungan yang stuck dengan kamu ya dengan cara mencari orang ketiga. Ujungnya awal niatnya untuk senang-senang ya, untuk kesuksesan dia sendiri, kepuasan, entah itu secara mental ataupun secara non mental ya, yaitu secara fisik atau jiwa. Dia hanya mempermainkan tadinya, tapi malah kebablasan, keenakan ya. Dia takut banget ya dengan ketegasan kamu. Dia bermimpi kalau kamu sudah bisa fokus membenahi
kehidupan kamu, duniamu, terutama karir kamu. Kamu memperbaiki image kamu juga dengan lantang. Kamu bicarakan dengan jujur ke dia. Ini membuat dia hancur. Ya, hancur. Makanya maskulin di sini harus memperbaiki ya kejujurannya dia, kesabarannya dia. Karena kamu sudah fokus dan berani mengambil keputusan untuk memulai kehidupan baru kamu. Karena kamu ingin berdamai, ya, kamu ingin sukses, kamu ingin bahagia, kamu ingin sejahtera lah ibaratnya, ingin terkoneksi dengan orang baru juga. Dan dia depresi ya, nggak nyaman dengan keputusannya kamu, ya ingin memulai kehidupan baru kamu dengan damai. Di sini kamu coba untuk healing terus ya, feminim. Tuh. Dia nggak bahagia karena dia sudah mengacaukan secara diam-diam, ya, menghadirkan orang ketiga, bahkan yang sudah punya anak. Makanya dia terluka. Di sini maskulin mencoba memberanikan diri untuk mencari kesenangan sebagai kebangkitan spiritualnya dia. Tapi yang ada malah banyak drama ya, banyak pertengkaran. So aku ngelihatnya maskulin di sini coba untuk memperbaiki image-nya ya, agar feminim bisa kembali lagi sama maskulin. Dan dia stres ya, stres, depresi, nggak nyaman karena feminim sudah lebih cepat memperbaikinya ya, memperbaiki diri sendiri dan lebih fokus kepada karir juga. Ini semuanya sama sebenarnya, kamu sama maskulin itu sebenarnya sama tujuan, memperbaiki diri masing-masing, tapi duluan kamu ya. Dan di sini feminim coba untuk tenang ya, menghadapi ketakutan, menghadapi kegelisahan, terutama tentang masa lalu ya. Ini masih tersiksa sih sebenarnya juga, walaupun sudah memperbaiki atau dalam processing kehidupan baru ya. Dan ini adalah processing dalam perjalanan spiritual. Feminim coba untuk fokus, belajar sabar, belajar kuat, belajar tegar ya, untuk melawan kedatangannya maskulin energinya. Karena kamu tahu gitu loh, kamu sudah punya insting kuat sebenarnya. Dia datang hanya melukai kamu, dia datang hanya menyakiti kamu. Karena caranya perbaikannya si maskulin ini lambat banget ya, lambat. Sedangkan feminim di sini sudah fokus pembenahan, fokus mengukir kembali dan mengatakan jujur kalau kamu ya feminim ya. Kalau feminim sudah ingin memulai kehidupan baru ya, dan ini membuat maskulin takut banget ya. Takut kalau kamu benar-benar bahagia dengan orang baru, takut kalau kamu benar-benar sukses dengan orang baru. Maunya dia doang yang sukses dengan orang baru. Maskulin akan coba untuk berdamai,
ya dengan kamu feminim, tapi masih dengan keangkuhannya, ya, masih dengan keangkuhannya. Dan aku ngelihatnya maskulin ini masih menjalani kehidupannya dengan orang baru ya, walaupun ya tidak membahagiakan, dan kesuksesannya dia juga menghadirkan kesedihan ya, kacau, karena dia mengenang kisah masa lalu tuh ya, kisah masa lalu yang penuh bahagia. Sebenarnya sebagian dari maskulin ini udah ada yang punya anak dengan karmik, tapi pada akhirnya dia terluka sendiri, tersakiti dari permainan tripartinya, dan ini membuat maskulin mencari jalan keluarnya untuk bisa bangkit, terutama kembali ke kamu. Tuh ya, dia pengen banget balik ke kamu loh. Dia merindukan ya komitmen dengan kamu, dia merindukan kesuksesannya dengan kamu, terutama kamu yang setia berkomitmen gitu ya, selalu memperbaiki ya spiritualnya dia gitu, energinya. Di sini feminim mencoba untuk tegas, ingin memulai kehidupan baru dengan damai, tapi ternyata ya feminim diserang melalui alam bawah sadar juga ya, karena maskulin gak suka kalau kamu bahagia dengan kehidupan baru kamu bahagia dengan orang baru, dia gak suka. Dia memikirkan gimana caranya bisa komunikasi lagi sama kamu dan komitmen. Karena maskulin di sini kecewa ya, tuh. Kecewa dengan percintaannya yang sia-sia. Dia kehilangan kamu ya. Kehilangan seseorang yang serius dan tetap berkomitmen. Dia hanya memendam perasaan tentang kamu. Di sini aku ngelihatnya feminim sudah bisa berdamai dengan drama yang terjadi, walaupun ini menyiksa karena ya teringat dengan kenangan di masa lalu terhadap perbuatannya maskulin ke feminim yang selalu datang dan pergi dan mempermainkan karma ya. Tetap fokus walaupun dihantui kekecewaan, dihantui kegelisahan dan tersiksa ya dengan energinya dari maskulin. Tetap fokus aja ya, jangan sampai terhenti. You are
my power. Senang melihatmu bahagia. I pray every night to bring you back one day. Thinker. Clarity. Yahoike. Money come. Let me fix now. Speak your truth. I had with my situation now. I wish you reach out me now. Okay. Maskulin dan kamu juga feminim. Sebenarnya sedang sama-sama fokus memperbaiki kekuatan masing-masing. Tapi di sini maskulin lambat banget. Sedangkan kamu sudah melaju pesat ya. Dan ya maskulin berpikir kekuatannya dia adalah tentang keuangan. Dan dia merasa dengan kamu tuh dia memiliki suatu energi lebih ya. Dan itu membuat dia mempunyai image baik, karir baik, ya karirnya bagus, image-nya bagus, dan keuangannya juga bagus. Situasinya maskulin sekarang dia memikirkan gimana caranya bisa mengembalikan lagi kamu sama dia. Dan sedang berpikir tentang kejelasan. Ya, dari sebuah hubungan. Karena maskulin lagi memperbaiki keuangannya sekarang, saat ini. Ya. Dia sebenarnya ingin menjujurkan ke kamu. Karena situasinya lagi nggak baik. Ya, kehidupannya dia. Dan dia benci banget dengan kehidupannya saat ini. Dia berharap, berdoa kamu mencari dia. Bukan dia cari kamu. Dia ingin memperbaiki dirinya. Karena dia melihat kamu sudah super kuat menghadapi segala ujian. Dia ingin memperbaiki doanya juga agar bisa kamu kembali lagi sama dia suatu hari nanti. Karena dia benci banget kalau dia menjujurkan sesuatu. Kenapa? Karena dia satu gengsian. Kedua dia orangnya gak siap ya dengan kritikan. Dia melihat kamu sudah sukses meraih keuangan yang lebih baik. Dan kamu membicarakan yang sebenarnya dari pikiran kamu. Ya, kamu jadi memang sudah menjujurkan ke dia apa yang ada di pikirannya kamu di masa lalu ketika bersama dia. Dan sekarang dia melihat kamu sudah sukses. Dan dia berpikir, aduh, berharap banget kamu bisa mencari-cari dia lagi sekarang. Exchange gift. Workaholic. Wow, dia melihat kamu pekerja keras ya. Truth be told. Patient. Flexible. Bittersweet. Grief. Courage. Impartiality ya. Here and now. Wow. Time to go. Impatient. Sekarang kan ada perubahan energi ya. Perubahan image juga.
semuanya. Dan itu adalah sebuah hadiah sebenarnya sih, yang harus dijaga masing-masing, bukan hanya maskulin. Dan dia senang banget ngelihat kamu yang sudah workaholic ya, pekerja keras. Dan ya dia ingin bicarakan ya sebenarnya tentang doa-doanya dia adalah ya menginginkan kamu kembali datang dalam kehidupan dia. Di sini dia coba untuk semangat ya, berpikir untuk bisa menjelaskan ke kamu nantinya di waktu yang tepat. Ya, di waktu yang tepat. Aku ngeliatnya. Susah banget. Dan di sini aku ngeliat memang ya kenangan manisnya dia adalah ketika dia mendapatkan jabatan, mendapatkan ketenaran, mendapatkan gaji yang besar, ya keuangan yang baik, ya kamu adalah kekuatan bagi dia, yaitu energi dari spiritualnya kamu. Sekarang dia sedih, makanya dia ingin memperbaiki ya depresinya dia dengan cara ya ingin menciptakan kembali kejujuran. Apa yang kamu bicarakan sebenarnya itu masuk akal, dan itu terjadi dalam hidupnya dia. Makanya dia nggak bahagia dengan situasinya saat ini ya, tapi dia coba untuk bersikap netral ya, mencoba bersikap netral, dan dia berharap hari ini dan seterusnya ya kamu bisa mencari-cari dia. Dia tipikal orang yang nggak sabaran ya, ketika ya menjalani proses, dan dia orangnya ya kalau sudah nggak sabar dia pergi begitu aja, nggak ada kejelasan. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Terra TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.